Pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo mulai melancarkan strategi politiknya jelang pertarungan Pilkada Kota Solo. Setelah bulan lalu resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, kemarin Gibran sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nah, kedatangan Gibran santer disebut-sebut terkait restu Mega untuk Gibran menuju kursi Wali Kota Solo. Akankah Megawati memberikan restu untuk Gibran maju di bawah bendera Partai Banteng? Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tancap gas menuju kursi wali kota Solo. Sehari usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Gibran sowan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kedatangan Gibran yang dibalut silaturahmi itu bisa jadi adalah untuk meminta restu Megawati atas langkah politiknya. Gibran tampaknya tahu betul bahwa dirinya belum mendapat dukungan parpol untuk maju di Pilkada tahun depan. Dan restu Megawati bisa jadi adalah kunci dibukanya dukungan dari partai. Tadi saya berkesempatan untuk sowan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Jadi kan kalau di Solo kan saya sudah mengambil KTA PDIP, ya sudah sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke senior-senior petinggi-petinggi PDIP. Jadi kalau di Solo kan saya sudah sowan ke Pak Rudi, saya juga sudah sowan beberapa senior-senior PDIP, dan hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Saya sampaikan. Karena saya sudah punya KTA PDIP, saya sampaikan ke Bu Mega bahwa saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata pada siapapun, dimanapun, kalau saya akan maju lewat independen. Saya sudah punya KTA PDIP, saya akan berjuang melalui PDIP. Lantas, apakah kedatangan Gibran ke Megawati berbuah restu? Sehingga Gibran dapat melenggang ke arena pertarungan Pilkada Solo di bawah bendera Partai Banteng? Silaturahim ini sangat tahapan-tahapan tersebut. Jelang pemilihan wali kota Solo, ada dua nama yang telah dipersiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Solo, yakni Purnomo dan Teguh Prakoso. Sementara nama Gibran tak masuk dalam daftar yang diusung mereka. Apakah kedatangan Gibran ke Teguh Umar tak berbenturan dengan keinginan pimpinan PDI Perjuangan di daerah? Ya itu sah-sah saja, kader partai ketua umumnya boleh, tidak ada larangan. Ada dugaan kuat akan meminta rekomendasi itu, Pak. Jadi... Oh, kalau itu urusan DPP ya biar DPP nanti yang memutuskan. Kalau saya terbuka, silakan saja semua yang mau ketemu Mbak Mega boleh. Mereka yang diajukan kan yang penugasan dari partai kan tetap Pak Pur sama Pak Teguh yang dari anak ranting PAC. DPC kan tinggal membawa ke DPP aja. Kan belum ada keputusan, jadi semua ada tahapan-tahapannya karena yang kami bangun adalah
mekanisme kelembagaan kepartean. Tadi Mas Gibran pun juga siap ketika ditanya Ibu nanti ikut psikotes. Ya karena semua tahapan itu harus dilalui. Dari DPC mengusulkan, DPD juga mengusulkan, DPP itu juga nanti yang membuka pintu bagi yang belum bisa mendaftar di DPC maupun di DPD. Mas, berarti Ibu tadi mempersilahkan masih ada peluang berarti ada ya Mas? Kalau pendaftaran ya pintu masih terbuka di DPD dan DPP partai. Itu masih terbuka bagi putra. Dan juga menyajikan hasil psikotes, nanti Ibu Mega yang mengambil keputusan. Langkah Gibran Rakabuming mengikuti jejak politik sang ayah Presiden Joko Widodo mulai tampak ketika dirinya resmi mendaftar menjadi kader PDI Perjuangan pada September lalu. Sejak itu, Gibran memulai ancang-ancangnya membidik kursi wali kota Solo. Gibran tampaknya yakin dirinya sudah mengantongi modal politik besar yang akan membuatnya mulus mencari investor ataupun kendaraan politik di pertarungan berebut kursi wali kota Solo. Sebenarnya Gibran ini tidak ada karpet merah apapun. Kalaupun toh Jokowi bisa menggunakan otoritasnya, saya kira Gibran tidak perlu kesana kemari untuk mendapatkan dukungan. Tapi saya kira proses politik ini yang sebenarnya harus dilihat oleh anak presiden siapapun, mengamputasi kecenderungan untuk menggunakan power bapaknya, kan gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan dari Mas Gibran. Terlepas apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDIP, baik untuk Mas Gibran atau tidak, Mas Gibran memang sangat ditunggu kiprah politiknya untuk di masa-masa yang akan datang. Kalau mau jujur, Gibran ini aset politik. Kalau PDIP tidak hati-hati memaintain, ini bisa dibajak oleh tetangga sebelah, kan gitu. Sudah begitu banyak partai politik yang melontarkan jaring-jaring politik gitu ya, yang melirik Gibran. Ya Anda PDIP mungkin tak tertarik, akan ada godaan di situ. Perjalanan politik Gibran bisa jadi akan berjalan mulus. Namun sepertinya ia juga harus ingat ada efek politik yang mungkin tak menguntungkan, yakni terbangunnya dinasti politik Jokowi yang beraroma tak sedap. Efek politiknya ini akan dicatat oleh sejarah sebagai sejarah baru gitu ya. Pak Jokowi ini yang akhirnya anak-anaknya maju di perhelatan pemilihan kepala daerah. Politik dinasti gak ini? 50-50 maka orang bilangnya. Kalau menurut saya sebagai warga negara boleh. Tapi memang alangkah baiknya tunggu pada saat Pak Jokowi selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Itu akan lebih cantik lagi. Pada saat Anda menang maupun kalah, Anda akan lebih dihargai sebagai sosok yang mencintai demokrasi. Daripada saat ini, apapun alasannya, pasti akan dianggap sebagai pendompleng kekuasaan yang bisa menciderai nilai demokrasi itu sendiri.